Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sayyidatul Rahmah dengan NIM 126204213210210 dari jurusan Tadris Matematika semester 4 kelas D UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Di sini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 min x kuadrat dan y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 min x kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan min akar 16 min x kuadrat, grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot. Akan tetapi, harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambarkan grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with dalam kurung plot titik 2 yang bawah impli plot dalam kurung fungsi, x sama dengan a titik-titik b, y sama dengan m titik-titik n tutup kurung. Perintah impli plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Kita masuk ke contoh praktik. Gambarlah grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen min 10,10 dan y elemen min 10,10. Penyelesaiannya yaitu kita tulis with dalam kurung plot 2 enter. Selanjutnya kita masukkan impli plot implisit plot buka kurung x kuadrat plus y kuadrat y kuadrat sama dengan 16, x sama dengan min 10 titik 2 10, y sama dengan min 10 titik 2 10.
tutup kurung, titik 2 koma. Kita enter, maka akan menghasilkan seperti yang ada di layar berikut. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y antara min 4,4, padahal dalam perintah dituliskan min 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval min 4,4. Selanjutnya kita ke contoh praktik yang kedua, yaitu gambarlah grafik fungsi 2 dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan 25 buka kurung X kuadrat min Y kuadrat tutup kurung untuk X dan Y elemen dari min 4,4. Penyelesaiannya adalah kita masukkan seperti yang di atas. Kita tuliskan implicit plot-nya. 2 dikali dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan 25 dikali buka kurung X kuadrat min Y kuadrat tutup kurung koma X sama dengan min 4 titik 2 4 koma Y sama dengan min 4 titik 2 4 tutup kurung. Mohon maaf, ini tadi ada yang kurang. Di sini ada buka kurungnya. Kita coba enter. Nah, tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati. Karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option numPoints. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Langsung saja ini kita salin kembali. Ini kita tambahi dengan numPoints. NumPoints sama dengan 1000.
Enter. Dan hasilnya akan menghasilkan grafik 2x² plus y² tutup kurung kuadrat sama dengan 25 buka kurung x² plus y². Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi tersebut termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Contoh praktiknya, diberikan fungsi fx sama dengan x². Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Penyelesaiannya adalah kita tuliskan ini, kita ganti x, ini kita ganti dengan x². X f buka kurung min x. Enter. Plot buka kurung f buka kurung min x tutup kurung. Enter. Oke, ini kurang 1. Nah, dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f min x, yaitu x². Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx dengan menggunakan mapel. Diperoleh fungsi fx seperti tampilan berikut. Tampak bahwa grafik y sama dengan x² simetris terhadap sumbu y. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Langsung saja kita ada contoh praktik. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Penyelesaiannya yaitu kita tulis fx x pangkat 3, kita enter. Selanjutnya min f x, kita enter. Selanjutnya f buka kurung min x tutup kurung. Enter. Ini kita kasih plot buka kurung x pangkat 3 tutup kurung. Enter. Nah, hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f min x sama dengan min fx, yaitu min x pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan grafik fungsinya ditunjukkan pada tampilan berikut.
tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0, dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih besar sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.